Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Rasati dari Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta dengan Prodi D3 Farmasi Pegawai dengan nomor induk 20191320077. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas dengan mata kuliah Perundang-undangan Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yani Nur, Magister Hukum Kesehatan. Tugas kali ini adalah membahas tentang undang-undang kesehatan yang ada di negara kita. Nah, kali ini saya akan membahas 3 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dan yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Nah, untuk lebih jelasnya aku akan jelasin ya. Stay tune. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Nah, pada undang-undang ini itu membahas dari bab 1 sampai dengan bab 22. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas dari bab 1 sampai dengan bab 5. Nah, untuk yang bab pertama itu ketentuan umum. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ketentuan umum itu ada kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk yang bab kedua itu membahas tentang asas dan tujuan. Pada pasal 2, pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan non-diskriminatif, dan norma-norma agama. Untuk bab ketiga, hak dan kewajiban. Jadi, setiap orang berhak atas kesehatan. Setiap orang mempunyai hak yang sama, memperoleh akses dan sumber daya di bidang kesehatan. Dan untuk yang bab keempat, itu membahas tentang tanggung jawab pemerintah. Jadi, pemerintah itu bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk yang bab kelima, itu ada sumber daya di bidang kesehatan. Pasal 21 membahas tentang pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan bahas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Nah, untuk undang-undang ini itu membahas dari bab 1 sampai dengan bab 15. Namun saya hanya akan membahas bab 1 sampai dengan bab 5 saja. Yang pertama, bab 1 itu adalah ketentuan umum. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Apa sih gawat darurat itu? Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Untuk yang bab kedua itu membahas tentang asas dan tujuan. Rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika, profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta mempunyai fungsi sosial. Untuk yang bab ketiga itu membahas tentang tugas dan fungsi. Rumah sakit itu mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk bab yang keempat itu ada tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah itu bertanggung jawab menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat, menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit, memberikan perlindungan kepada rumah sakit, juga memberikan perlindungan juga kepada masyarakat, menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian rumah sakit. Dan untuk yang bab kelima itu ada persyaratan. Jadi rumah sakit itu harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah daerah, dan swasta. Nah, untuk yang ketiga, saya akan membahas tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Nah, untuk pekerjaan kefarmasian ini mencakup saya sendiri ya, karena saya juga seorang pekerja kefarmasian. Nah, untuk pekerjaan kefarmasian itu membahas dari bab 1 sampai dengan bab 7. Nah, untuk yang bab pertama itu ada ketentuan umum. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Ada juga sediaan farmasi itu adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
Ada juga tuh pelayanan kefarmasian, adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Yang dimaksud dengan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker. Nah, untuk saya sendiri adalah tenaga teknis kefarmasian. Tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Untuk bab kedua itu membahas tentang penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian. Nah, pelaksanaan pekerjaan kefarmasian itu meliputi pengadaan sediaan farmasi, produksi sediaan farmasi, distribusi, penyaluran sediaan farmasi, dan pelayanan sediaan farmasi. Bab ketiga membahas tentang tenaga kefarmasian. Nah, tenaga kefarmasian itu terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian tadi sudah saya sebutkan ya, ada dari lulusan sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Keempat, membahas disiplin tenaga kefarmasian. Untuk bab kelima itu ada pembinaan dan pengawasan. Untuk yang bab keenam itu adalah ketentuan peralihan. Nah, untuk bab ketujuh itu adalah ketentuan penutup. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan pembahasan saya tentang Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kefarmasian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.